Bab 221. Sesuatu terjadi lagi? Chevlyn Dion sedikit tidak yakin. Dia bertanya-tanya apakah karena Kenzie Harimurti saham perusahaannya berada dalam bahaya yang serius. Dia hanya ingin membuka mulutnya untuk menguji Kenzie Harimurti, tetapi pada saat ini, ada ledakan, dan pintu diketuk lagi. Seorang supervisor tingkat menengah yang bingung masuk. Tidak bagus, tidak bagus. Bos Dion, berita besar yang sangat buruk. Eksekutif Parubaya yang mendobrak hampir sama dengan eksekutif keuangan yang mendobrak sebelumnya. Nada panik yang sama, seolah langit hampir jatuh. Hati kecil Chevlyn Dion yang rapuh tidak tahan dengan rangsangan semacam ini, dan tubuhnya yang gemuk tidak bisa menahan gemetar, dan kemudian dia bertanya dengan gugup, "Apa, ada apa? Apa yang terjadi lagi?" Pengawas tingkat menengah berkata dengan cemas. "Saya baru saja menerima telepon dari Departemen Bea Cukai bahwa batch barang senilai 800 juta yang kita tunggu untuk dimuat di pelabuhan ditahan oleh Bea Cukai karena alasan karantina impor dan ekspor." Chevlyn Dion panik. "Apa katamu, barangnya, berarti semuanya akan hancur?" Pengawas berkata dengan wajah sedih, "Ya, jika ditahan di pabean selama 2 bulan, tidak hanya batch barang ini akan rusak tetapi yang lebih menyedihkan, kita juga akan menghadapi kompensasi besar pada pembeli karena pelanggaran kontrak." Hati Chevlyn Dion sakit setelah mendengar ini, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia jelas bahwa dia baru saja kembali dari pelabuhan itu 2 hari yang lalu. Pada saat itu, petugas Bea Cukai di sana tidak melaporkan masalah sama sekali, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menyita barang. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Chevlyn Dion buru-buru menatap Kenzie Harimurti. Kenzie Harimurti masih memiliki ekspresi yang sama. Dia duduk di sana dan bermain dengan ponselnya dengan tergesa-gesa, seolah sedang mengobrol dengan seseorang. Kegelisahan di hati Chevlyn Dion semakin kuat, dan sekarang dia benar-benar curiga bahwa itu adalah dia, Kenzie Harimurti ini, yang berada di belakang layar. Dengan keras, pintu diketuk lagi, dan kepala Departemen Hukum bergegas masuk dengan panik. Jantung Chevlyn Dion melonjak, dan dia bertanya dengan gugup, "Mengapa kamu ada di sini? Apakah sesuatu terjadi pada perusahaan lagi?" Chevlyn Dion sekarang menjadi burung ketakutan, dan ketika dia melihat seseorang panik membanting pintu ke dalam, dia mulai panik tanpa sadar. Dia menebak dengan benar, itu benar-benar terjadi lagi. Kepala urusan hukum berkata dengan gugup, "Bos Dion, ada sesuatu yang buruk. Hanya dalam beberapa menit, saya menerima 2 telepon. Satu dari Tuan Rumi Smith, Presiden Serikat Dagang Wakanda. Dia berkata bahwa sebagai temanmu, dia harus menyapamu terlebih dahulu. Dia berkata bahwa kamu menyinggung orang besar, dan dia harus menarik garis yang jelas denganmu. Tidak hanya itu, dia akan memimpin ratusan pasukan anggota Serikat Dagang Wakanda, bersama-sama memboikot perusahaan flower kita, sampai diusir kembali dari Wakanda ke luar negeri. Dia berkata demikian, mulai besok, semua perusahaan anggota yang telah berpartisipasi dalam Serikat Dagang Wakanda tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan kita. Perusahaan flower tidak akan memiliki transaksi termasuk tetapi tidak terbatas pada pasokan bahan baku, pembelian produk jadi, sewa real estate dan peralatan, pembiayaan dan pinjaman, dan sebagainya, sampai perusahaan flower menutup pintunya dan meninggalkan Wakanda." Chevlyn Dion lumpuh setelah mendengar ini. Rumi Smith tua itu, dia memberinya pujian emas beberapa hari yang lalu, tetapi dia memalingkan wajahnya dan tidak mengenalinya hari ini. Seluruh Serikat Dagang Wakanda memiliki ratusan perusahaan anggota, besar dan kecil. Begitu mereka bergabung untuk mengepung, perusahaan flower akan 100% mati lemas. "Ngomong-ngomong, bukankah kamu menerima 2 telepon?" Chevlyn Dion berkata dengan wajah tanpa darah, "Apa telepon lainnya?" Direktur Hukum berkata dengan sedih, "Bos Dion, siapa yang kamu sakiti?" "Kali ini, tidak hanya distrik bisnis Wakanda, tetapi bahkan pejabat Wakanda akan menyerang kita." Telepon kedua barusan adalah dari Direktur Liu Kang, yang bertanggung jawab atas Departemen Bisnis di Wakanda. Diam-diam menelepon saya punya beberapa informasi. Dia mengatakan bahwa belum lama ini, Damian Wilson, pejabat tinggi Wakanda, secara pribadi mengeluarkan perintah untuk meminta pemerintah kota Wakanda untuk membatalkan berbagai kebijakan preferensial untuk perusahaan flower kita, dan juga mengatakan bahwa dia akan membentuk tim gabungan inspeksi, mulai dari hari kerja berikutnya, akan datang ke perusahaan flower untuk memeriksa pekerjaan perpajakan, perlindungan lingkungan, perlindungan kebakaran, keamanan tenaga kerja, dan lain-lain.
Setelah masalah ditemukan, mereka akan ditangani dengan serius. Meski Anda adalah seorang investor di luar negeri pengusaha perantauan, dia tidak akan memberikan perlakuan khusus. Bos Dion, siapapun dapat melihat bahwa pejabat Wakanda bertekad untuk menghukum Anda sampai mati. Ceflin Dion, yang sudah panik, terpeleset dari kursi dengan brengsek. Dia telah pingsan, dan dia akan mengalami serangan jantung. Pada saat ini, dia lumpuh di tanah, seperti kura-kura laut yang gemuk dengan keempat merangkak di langit. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia tidak bisa bangkit ke atas. Bos Dion. Melihat ketuanya seperti ini, sekretarislah yang perhatian dan memanggil satpam. Butuh banyak energi untuk mengangkat Ceflin Dion dari lantai. Ceflin Dion menepuk-nepuk jantungnya lagi dan lagi, terengah-engah, dan butuh waktu lama bagi wajah gemuk pucat itu untuk berangsur-angsur kembali ke sedikit darah. Kenzie Harimurti melihat penampilannya yang malu dan menyedihkan di matanya, tersenyum ringan, dan tetap diam dan tidak membuat pernyataan apapun. Pada saat ini, bahkan seekor babi dapat melihat bahwa alasan mengapa perusahaan Flower menghadapi beberapa gelombang krisis tingkat bom nuklir dalam waktu singkat adalah 100% karena Kenzie Harimurti. Ketika sekretaris wanita melihat senyum misterius Kenzie Harimurti barusan, dia tidak bisa menahan rasa takut dan panik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Kenzie Harimurti pasti superstar tersembunyi. Baru saja, dia mengikuti Bos Dion untuk bernyanyi, dan terus-menerus menyerang dan mengejek Kenzie Harimurti. Dia bertanya-tanya apakah Kenzie Harimurti akan menyimpan dendam dan membalas dendam padanya. Dia hanya sekretaris biasa. Jika Kenzie Harimurti ingin membersihkannya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Sekretaris wanita buru-buru meremas senyum, mengubah arah angin pada saat ini, dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Kenzie, saya minta maaf kepada Anda karena tidak memperlakukan Anda dengan baik barusan. Apakah Anda butuh kopi atau teh? Saat sekretaris wanita membungkuk, cahaya musim semi putih dan bangga terungkap. Ceflin Dion bahkan lebih tidak sabar daripada sekretaris wanita. Dia menarik sekretaris wanita itu, menangis dan berlutut. Tuan Kenzie. Saya salah, saya tahu saya salah. Saya tidak punya bola mata barusan, saya tidak tahu bahwa Tuan Kenzie adalah orang besar yang tersembunyi. Saya tidak sopan kepada Tuan Kenzie, aku bersujud padamu, tolong akhiri krisis ini. Setelah mengatakan itu, Ceflin Dion membenturkan kepalanya seperti bawang putih, dan menundukkan kepalanya seperti ledakan. Kenzie Harimurti tetap diam, duduk di sana bermain dengan ponselnya, seolah-olah apa yang terjadi di depannya tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Ceflin Dion bahkan lebih cemas, dan berteriak, Tuan Kenzie, Anda memiliki banyak orang, biarkan aku pergi. Bukankah Anda baru saja mengatakan itu, beri saya kesempatan untuk bertobat. Saya berjanji sekarang, saya akan pergi ke rumah Bliss besok untuk bersujud kepada istrimu, mengakui kesalahan dan bertobat. Aku dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Cukup kirim pesan kepada mereka dengan cepat dan jangan berurusan denganku lagi. Aku akan bangkrut, aku sudah tidak tahan lagi, Tuan Kenzie. Bab 222. Membalikan tanganmu untuk mencari awan. Ceflin Dion berlutut di tanah dan memohon untuk waktu yang lama, dan bahkan menamparkan wajahnya sendiri. Kenzie Harimurti akhirnya meletakkan teleponnya dan mengangkat kelopak matanya. Bos Dion, apakah Anda sudah mengetahuinya sekarang? Ceflin Dion berkata dengan tergesa-gesa, saya telah menemukan jawabannya, saya telah sepenuhnya memahaminya. Apa yang Anda katakan tadi, saya bersumpah demi Tuhan, saya akan melakukannya. Apa yang Anda katakan, akan aku lakukan, tolong biarkan aku pergi. Mendengar ini, Kenzie Harimurti tidak mengungkapkan posisinya, sengaja menunda waktu, hanya meminta sekretaris wanita untuk membawakan kopi, dan mencicipi kopi tanpa terburu-buru atau lambat. Selama dia menunda waktu 1 detik, saham perusahaan Flower akan terus turun dalam jutaan unit, tidak ada yang bisa menanggung kerugian sebesar itu. Kenzie Harimurti menyesap secangkir kopi selama beberapa menit, tetapi Ceflin Dion tidak berani mendesaknya, jadi dia hanya bisa menatapnya dengan sedih, berkeringat di dalam hatinya. Melihat Kenzie Harimurti menyalakan rokok di sana lagi, dia tidak tahu berapa lama rokok itu akan bertahan. Dia tidak tahan lagi dengan siksaan itu. Dia menangis dan memeluk paha Kenzie Harimurti,
memohon, Tuan Kenzi, Tuan Kenzi. Aku benar-benar akan bangkrut, tolong, cepat katakan sesuatu, jangan main-main denganku lagi. Sumpah, aku akan patuh, dan aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Chef Lin Dion menangis sedih, hanya secangkir kopi, diperkirakan dia sudah kehilangan puluhan juta, dan sekarang Kenzi Harimurti merokok lagi di depan matanya, dia tidak tahu berapa puluh juta lagi yang hilang, tidak bisakah dia sedih? Kenzi Harimurti melihat bahwa orang ini sudah ketakutan, memandang eksekutif tingkat menengah yang pemalu di sampingnya, dan bertanya, bagaimana situasi saham perusahaan Anda sekarang? Saham kami telah turun 70%, dan ini segera bangkrut. Chef Lin Dion mendengarkan dengan napas cepat, memutar matanya dan hampir pingsan. Kenzi Harimurti mengangguk dan berkata, "Oke, Anda kehilangan 70%, pelajaran ini sudah cukup. Bos Dion, aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Ingat apa yang kamu katakan tadi, dan kamu bisa melakukan apa yang aku katakan. Jika tidak, lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu." Begitu dia keluar, bendahara langsung membuka matanya lebar-lebar, menatap harga saham di ponselnya. Hanya di detik berikutnya, tren penurunan tajam saham telah menyempit dan akhirnya berubah menjadi garis yang mulus. Bendahara itu sangat gembira, "Bos Dion, kita telah diselamatkan. Geng tuan muda kaya itu benar-benar tidak membuat masalah lagi." Mendengar ini, Chef Lin Dion menghela nafas lega. Sedikit saja, saham perusahaan akan runtuh, saat ini dia sudah berkeringat dingin. Jingle, jingle, ponsel supervisor setengah bayar lainnya berdering. Setelah dia menjawab telepon, dia terkejut, "Bos Dion, kabar baik. Baru saja, bea cukai setempat yang menahan barang-barang kami di pelabuhan membuat telepon khusus untuk memberitahu, mengingat perusahaan kita harus meninggalkan bea cukai tepat waktu, agar tidak menunda pengiriman lagi. Di titik pengiriman, mereka menangani masalah khusus dan mempersingkat waktu karantina dan desinfeksi yang bisa memakan waktu 2 bulan menjadi 3 hari. Mereka hanya menunda kita paling lama 3 hari. Bos Dion menghela nafas panjang lega lagi, dan tidak bisa menahan perasaan semacam ini di sisa hidupnya. Ding ding ding, saat ini, telepon genggam Direktur Hukum berdering, tidak tahu apakah itu pesan teks atau email. Semua orang memandang Direktur Hukum secara bersamaan, mata mereka menatap seperti lampu mobil, bertanya-tanya apakah Direktur Hukum dapat membawa kabar baik juga. Kepala urusan hukum sedikit gugup, dan setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan ponselnya. Semua orang mengira dia lambat, jadi mereka semua berkumpul untuk melihat apa berita itu. 2 pesan teks. Artikel pertama dikirim oleh Tuan Rumi Smith atas nama Presiden Serikat Dagang Wakanda. "Tolong beritahu Chef Lin Dion, bos perusahaan Anda," dan Tuan Smith mengucapkan selamat kepadanya. Tuan Dion dapat melihat situasi dengan jelas dan menyelesaikan konflik pada waktu yang tepat, yang merupakan berkah besar bagi perusahaan Anda dan distrik bisnis Serikat Dagang Wakanda barusan. Setelah diskusi di antara beberapa anggota Dewan, Serikat Dagang kami telah memutuskan untuk menunda rencana penahanan komersial terhadap perusahaan Anda tanpa batas waktu, tanpa batasan pada berbagai transaksi bisnis normal perusahaan Anda di distrik bisnis Wakanda. Setelah membaca ini, Direktur Hukum buru-buru mengklik pesan teks kedua. Itu adalah pesan pribadi yang dikirim oleh kontak bernama Kepala Bagian Liu Kang kepada Direktur Hukum. "Situasi telah berubah, dan saya memiliki informasi terbaru. Baru saja, kantor sekretaris pemerintah kota melaporkan bahwa pemerintah kota memiliki pengaturan resmi darurat lainnya untuk hari kerja berikutnya. Pejabat tinggi, Damian Wilson, secara pribadi telah memerintahkan untuk sementara membatalkan penargetan operasi penegakan hukum dan inspeksi gabungan perusahaan Anda. Perusahaan Anda dapat bernapas lega." Melihat 2 berita ini, beberapa pengawas semua saling menyapa dengan senyum di wajah mereka. Seolah-olah perusahaan tidak mengalami kerugian besar, sepertinya nilai pasar saham perusahaan melonjak sepanjang jalan. Hati Chef Lin Dion akhirnya tenang. Tapi suasana hatinya berbeda dari para eksekutif tingkat menengah, suasana hatinya adalah semacam kebahagiaan selama sisa hidupnya. Hanya dalam beberapa menit, beberapa gelombang serangan tingkat bom nuklir dengan cepat dihilangkan. Chef Lin Dion dan para eksekutif tingkat menengah ini masih tidak bisa mengerti. Kenzi Harimurti adalah tipe orang yang mengubah tangannya menjadi awan,
menutupi tangannya menjadi hujan, dan memanipulasi segala sesuatu di balik layar besar yang misterius. Dewa tingkat Raja Surgawi seperti itu seharusnya tidak pernah disinggung. Pada saat ini, sekretaris wanita membungkuk dan berkata dengan cemas, "Bos Dion, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu. Kamu harus menganggap serius masalah yang kamu janjikan kepada Kenzi Harimurti sekarang, dan jika tidak pergi karena perusahaan telah bebas dari kesulitan, jangan tidak memenuhi janji. Meskipun pergi ke rumah Bliss besok untuk menebus kesalahan akan membuatmu merasa terhina, tetapi dibandingkan dengan masa depan perusahaan yang hebat." Sebelum dia selesai berbicara, Cheflin Dion memotongnya dengan sedih, "Bagaimana mungkin, apakah menurutmu aku bodoh? Kenzi Harimurti bisa melepaskanku hari ini, dan dia bisa membunuhku sesuka hati besok." Dia mengangguk pada sekretaris wanita dan berkata, "Mulai sekarang, Anda harus mengambil inisiatif untuk tetap berhubungan dengan Kenzi Harimurti. Singkatnya, Anda harus membuat Tuan Kenzi mengerti. Saya memenuhi janji saya dengan sangat serius, dan hanya dengan cara ini dia tidak akan datang kepada saya di masa depan." Melihat bahwa Bos Dion telah mengubah gaya bos lamanya, "Akulah satu-satunya," dia menjadi berhati-hati. Seorang sekretaris wanita dan beberapa orang eksekutif tingkat menengah, semua diam-diam lega. Melihat bahwa Bos Dion telah mengubah gaya bos lamanya, "Akulah satu-satunya," dia menjadi berhati-hati. Seorang sekretaris wanita dan beberapa orang eksekutif tingkat menengah, semua diam-diam lega.